Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Desemunda Putri dari A2 Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi komunikasi massa beserta contohnya, guna menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Media Sucaya selaku dosen komunikasi massa. Dan berikut penjelasannya. Fungsi komunikasi massa. Di sini aku akan ngasih tahu ke kalian apa aja fungsi dari komunikasi massa itu. Menurut Carol Swift, terdapat 4 fungsi komunikasi massa, yaitu yang pertama, pengawasan, yang kedua, korelasi, dan yang ketiga, sosialisasi, dan yang terakhir, hiburan. Nah, di sini ada pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan merupakan media yang menyediakan arus pemberitaan yang terus-menerus terkait pesan-pesan yang memungkinkan audiens sadar akan perkembangan di lingkungannya yang mungkin mempengaruhi mereka. Pengawasan dapat terdiri dari fungsi memperingatkan, menyiagakan anggota audiens terhadap bahaya-bahaya seperti adanya badai, populasi air, populasi udara, atau ancaman teroris. Selain itu, fungsi pertama komunikasi massa adalah menjadi mata dan telinga bagi mereka yang mencari informasi tentang dunia. Internet, televisi, dan surat kabar adalah sumber utama untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Komunikasi media massa juga menyediakan fungsi penganugerahan status seperti individu, organisasi. Masalah yang diberitakan oleh media komunikasi massa cenderung dianggap penting oleh para audiens. Tambahan pula, komunikasi media massa juga melakukan fungsi pengaturan agenda yang dengannya terjadi pengaturan agenda publik mengenai tema, individu, dan topik yang menjadi perhatian anggota audiens media massa. Nah, berikut ini merupakan contoh fungsi komunikasi massa sebagai pengawasan. Masih di Kompas Petang, Saudara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia tertimpa bangunan akibat kerasnya guncangan gempa. Kementerian Luar Negeri melaporkan 3 orang warga negara Indonesia mengalami luka-luka. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan Senin pagi waktu setempat. Pusat gempa berada di kota Pazarcik di Provinsi Kahramanmaraş, Turki. Yang kedua ada korelasi atau correlation. Media massa menunjukkan keterkaitan dan menafsirkan informasi berbagai peristiwa yang terjadi hari itu. Fungsi korelasi ini membantu para audiens menentukan relevansi pesan pengawasan yang berguna untuk mereka. Simpelnya, selain memberi informasi, media massa juga membantu mencari kemungkinan korelasi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Jika korelasi itu ditemukan, media massa akan menjelaskan hubungan antar peristiwa tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh fungsi komunikasi massa sebagai korelasi. Presiden Joko Widodo resmi menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Keputusan itu diumumkan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengkaji ulang angka-angka penanganan pandemi. Dia menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kian menurun. Selain itu, tingkat kekebalan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 juga tinggi. Hal itu disimpulkan dari survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, Jokowi menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Nah, yang ketiga ada sosialisasi atau socialization. Komunikasi media massa mensosialisasi individu-individu agar bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Media massa menyediakan pengalaman bersama seperti memupuk harapan bersama tentang perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak cocok dengan masyarakat. Komunikasi media massa juga memainkan peran sentral dalam mentransmisikan warisan budaya dari generasi ke generasi. Contohnya, komunikasi massa berperan untuk mensosialisasikan inovasi baru kepada masyarakat seperti Gojek, Gomart, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya contoh fungsi komunikasi massa sebagai sosialisasi. Kulkas kosong, mesti belanja di siang bolong.
Keluar rumah keringetan? Astaga, matahari ada 5. Lagi pemanasan pula. Belanja di rumah lebih enak, bisa sambil bakar lemak. Mau ke supermarket malah super macet. Belanja dari sofa jadi nggak ribet. Muter cari parkir sampai polisi tidur kebangun. Mending muter lagu Bun sambil beli bihun sama timun. Capek nunggu antrian? Enakan nunggu anteran. Pakai Gomart tinggal pilih toko, pilih produk, Dayan. Have fun Gomart. Dan yang terakhir ada hiburan. Komunikasi media massa merupakan sumber hiburan massal yang meresap di tengah audiens dan memberikan pengalihan perhatian atau melepaskan audiens dari tanggung jawab sosial. Hiburan dapat memiliki efek sekunder berupa penyediaan persahabatan atau katarsis melalui media yang kita konsumsi. Nah, contoh dari hiburan itu sendiri ada konten reality show, siaran film, musik, acara stand up komedi, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang terakhir ini merupakan contoh fungsi komunikasi massa sebagai hiburan. Kita lihat dulu penampilan dari Dodit Mulyanto. Selamat malam masyarakat. Di sini saya tidak akan melupakan para juri. Tanpa mereka saya tetap keren. Saya yakin ketiga finalis ini pasti diajak main film sama Mas Radit. Tapi lama. Saya aja nggak jadi. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang adanya fenomena program TV yang ditampilkan di media sosial YouTube. Dan berikut penjelasannya. Program acara atau berita yang saya ambil di sini yaitu Brownies atau obrolan manis, yang merupakan acara gelar wicara yang tayang di Trans TV sejak 21 Agustus 2017. Trans TV sendiri merupakan singkatan dari Televisi Transformasi Indonesia, yang merupakan jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Transmedia. Pembawa acara Brownies ini utamanya yaitu Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Wendy Cagur. Program ini membahas tentang berbagai macam liputan dan gaya hidup. Program Brownies atau obrolan manis adalah salah satu program acara talk show unggulan yang dimiliki oleh Trans TV, dimuat dengan durasi 90 menit 5 hari dalam 1 minggu. Program acara ini disajikan dengan format program talk show, di mana suatu program dengan penyajian konten yang menghibur dan bervariasi, mulai dari tingkah komedi para host, alunan musik, tarian atau goyangan, game show, dan lain sebagainya. Sehingga acara Brownies dapat dengan mudah dipahami dan dinikmati oleh pemirsa di rumah. Program Brownies Trans TV dibintangi oleh host terkenal seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Wendy Cagur. Nah, ini merupakan salah satu cuplikan dari program acara Brownies, yang dimana saat itu Brownies mengundang bintang tamu Bunda Korla dan mendapatkan 2,9 juta viewers dalam penayangan 9 hari. Program Brownies juga menghadirkan kalangan artis terkenal di nasional maupun internasional. Konten hiburan Brownies dikemas yang sedang viral maupun sensasional, sehingga dapat mempengaruhi pemirsa di rumah untuk terhibur dan terpaku menontonnya. Menurut saya pribadi, mengapa program TV Brownies banyak subscribers atau banyak yang menontonnya? Karena Brownies selalu menampilkan fenomena-fenomena yang sedang viral-viralnya, dan itu tentu saja menjadi kesukaan para penonton di rumah.
karena menghadirkan sebuah informasi-informasi yang sedang hangat, dan itu mengiring opini masyarakat untuk terus menonton bahkan mengikuti program acara tersebut supaya tidak ketinggalan informasi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dadah.